Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Atika Sari, NIM 230201010141. Dosen pengampu Ibu Nurhajati SHMH. Saya akan mempresentasikan mengenai analisis konflik antara serikat pekerja dan manajemen PT XYZ serta strategi penyelesaiannya dalam perspektif perilaku organisasi. Berdasarkan studi kasus tersebut, masalah atau fokus utama yang terjadi adalah konflik intraorganisasi atau intergroup, konflik antara kelompok pekerja atau serikat pekerja dengan manajemen perusahaan PT XYZ. Fokus masalah yang terjadi adalah ketidaksesuaian hak dan kesejahteraan pekerja, kondisi kerja yang dipermasalahkan, konflik antara serikat pekerja dan manajemen, aksi mogok kerja dan PHK, permasalahan hubungan industrial, belum optimalnya manajemen dan resolusi konflik. Mengapa terjadi konflik dan unsur motif yang melatar belakanginya? Konflik antara pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja dengan manajemen PT XYZ terjadi karena adanya perbedaan kepentingan, persepsi, dan tuntutan antara kedua kelompok pekerja berasa bahwa hak dan kesejahteraan yang mereka terima belum sebanding dengan beban serta kondisi kerja yang dihadapi di sisi lain. Manajemen memiliki kepentingan untuk menjaga keberlangsungan operasional dan produktivitas perusahaan. Perbedaan kepentingan tersebut kemudian berkembang menjadi konflik antar kelompok atau intergroup konflik. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab konflik, antara lain ketidakpuasan terhadap hak dan kesejahteraan pekerja, kondisi dan keselamatan kerja, perbedaan kepentingan antara pekerja dan manajemen, komunikasi dan hubungan industrial yang kurang efektif. Pihak yang terlibat dalam konflik PT XYZ atau PT AFI, kelompok pekerja atau buruh, pekerja pabrik AIS yang bergabung dalam Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia PT XYZ. Serikat tersebut berada di bawah Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan atau FSEDAR. Mereka menyuarakan persoalan mengenai hak, kesejahteraan, kondisi kerja, beban kerja, serta isu keselamatan dan kesehatan kerja. Salah satu bentuk tindakan yang dilakukan adalah mogok kerja sebagai bentuk penyampaian tuntutan. Manajemen perusahaan PT XYZ atau PT AFI merupakan pihak yang berhadapan dengan pekerja dan serikat pekerja dalam konflik hubungan industrial. Dalam kasus yang Anda paparkan, manajemen disebut mengambil beberapa tindakan yang kemudian menjadi sumber atau pemicu konflik, misalnya pemberlakuan PHK terhadap buruh yang melakukan mogok kerja. Dan perspektif perilaku organisasi, tindakan manajemen tersebut dapat dipandang sebagai bagian dari dinamika konflik antara kepentingan organisasi atau manajemen dan kepentingan pekerja. Serikat pekerja atau FSEDAR selain sebagai representasi pekerja, serikat berperan sebagai mediator kepentingan kelompok kerja dalam menghadapi manajemen. Keberadaan serikat membuat konflik tidak hanya bersifat interpersonal, tetapi berkembang menjadi konflik antar kelompok, intergroup konflik antara kelompok pekerja atau serikat dan kelompok manajemen. Aktor utama konflik adalah kelompok pekerja yang diwakili serikat pekerja dan pihak manajemen perusahaan. Konflik muncul karena adanya perbedaan kepentingan, persepsi, serta tuntutan mengenai hak pekerja, kesejahteraan, kondisi kerja, dan kebijakan perusahaan. Aktor utama konflik adalah kelompok pekerja yang diwakili serikat pekerja dan pihak manajemen perusahaan. Konflik muncul karena adanya perbedaan kepentingan, persepsi, serta tuntutan mengenai hak pekerja, kesejahteraan, kondisi kerja, dan kebijakan perusahaan. Tindakan dari kedua pihak kemudian memengaruhi eskalasi konflik, seperti aksi mogok kerja dari pekerja dan tindakan perusahaan berupa PHK terhadap sebagian pekerja yang melakukan mogok.
Menjelaskan tindakan atau perilaku dari masing-masing pihak yang menjadi bagian dari konflik. 1. Tindakan dari pihak perusahaan atau manajemen. Beberapa tindakan yang disebutkan dalam kasus antara lain: perusahaan diduga menghadapi persoalan terkait pemenuhan hak dan kesejahteraan pekerja. Terdapat persoalan mengenai kondisi dan beban kerja yang dianggap tidak sebanding oleh pekerja. Terdapat persoalan mengenai kondisi dan beban kerja yang dianggap tidak sebanding oleh pekerja. Perusahaan disebut melakukan PHK terhadap pekerja yang melakukan mogok kerja. Kebijakan antara respons manajemen terhadap tuntutan pekerja kemudian memperbesar konflik antara manajemen dan serikat pekerja. Yang kedua, tindakan dari pihak pekerja atau karyawan. Dari pihak pekerja, tindakan yang disebutkan dalam kasus adalah menyampaikan tuntutan mengenai hak dan kesejahteraan, bergabung dalam serikat pekerja untuk memperjuangkan kepentingan bersama, melakukan mogok kerja sebagai bentuk protes terhadap kondisi yang mereka anggap merugikan, menyuarakan persoalan mengenai kondisi kerja dan keselamatan dan kesehatan pekerja, termasuk isu keguguran pada pekerja yang sedang hamil. Kronologi konflik PT XYZ. 1. Sejak tahun 2017 awal munculnya konflik antar kelompok pekerja atau serikat pekerja dengan manajemen PT XYZ mulai mendapat perhatian. Pekerja yang menyampaikan keluhan mengenai hak, kesejahteraan, beban kerja, dan kondisi kerja yang dianggap tidak sebanding. Muncul tuduhan mengenai eksploitasi pekerja sebagaimana disebut dalam Nathaniel 2017. Yang kedua, perkembangan konflik permasalahan kondisi kerja. Konflik semakin berkembang karena adanya persoalan yang berkaitan dengan kondisi kerja pekerja, termasuk isu kesehatan dan keselamatan kerja. Salah satu isu yang mencuat adalah tingginya kasus keguguran pada buruh yang sedang hamil. Kondisi tersebut mendorong pekerja untuk melakukan tindakan kolektif berupa mogok kerja sebagai bentuk protes dan penyampaian tuntutan. Wisma Brata 2020. 3. Setelah aksi mogok, tindakan perusahaan. Setelah terjadi aksi mogok kerja, muncul persoalan baru ketika perusahaan melakukan PHK terhadap buruh yang melakukan mogok kerja sebagai disebut dalam Sembiring 2020. Tindakan tersebut kemudian memperbesar ketegangan antara kelompok pekerja dan manajemen. Yang keempat, perkembangan selanjutnya, konflik hubungan industrial. Konflik tidak lagi hanya berupa keluhan individual pekerja tetapi berkembang menjadi konflik antar kelompok, antar grup konflik antara serikat pekerja dan manajemen. Perselisihan kemudian berkembang menjadi konflik hubungan industrial didatangi perusahaan. Mei 2021. Selanjutnya ada lokus atau tempat kejadian. Tempat pabrik ais milik PT XYZ atau AFI. Yang kedua, lingkungan internal perusahaan, khususnya hubungan antara pekerja atau serikat pekerja dan manajemen. 3. Jenis lingkup konflik intergrup, yaitu konflik antar kelompok dalam organisasi. 4. Konteks kejadian, persoalan hak dan kesejahteraan pekerja, beban dan kondisi kerja, aksi mogok kerja, serta perselisihan terkait PHK. Dari pihak perusahaan, dalam kasus ini tindakan perusahaan yang disebutkan adalah PHK terhadap buruh yang melakukan mogok kerja. Bukti secara logis dapat digunakan untuk membuktikan tindakan tersebut antara lain surat keputusan atau surat pemberitahuan PHK, dokumen atau catatan hubungan kerja pekerja, surat atau dokumen terkait aksi mogok kerja, peraturan perusahaan atau kebijakan ketenagakerjaan yang digunakan sebagai dasar tindakan perusahaan, pemberitaan media mengenai PHK dan konflik hubungan industrial. 2. Dari pihak karyawan atau serikat pekerja. Dari pihak pekerja, tindakan yang disebutkan adalah penyampaian tuntutan dan aksi mogok kerja. Bukti yang dapat digunakan antara lain: 1. Surat pemberitahuan atau dokumen terkait mogok kerja. 2. Penyampaian atau tuntutan tertulis dari serikat pekerja. 3. Dokumentasi aksi mogok seperti foto atau video. 3. Berita atau laporan media mengenai aksi pekerja. Dokumen pengaduan atau penyelisihan hubungan industrial.
kesaksian pekerja mengenai kondisi kerja dan permasalahan yang mereka alami. Ada solusi yang dapat diterapkan, yaitu 1. Melakukan ulang bipartit, 2. Mengidentifikasi akar masalah, 3. Membentuk mekanisme pengaduan yang jelas, yang keempat melakukan evaluasi terhadap kebijakan perusahaan, yang kelima melibatkan pihak ketiga jika bernegosiasi mengalami kebuntuan, yang keenam membangun komunikasi jangka panjang. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.